welcome to my channel Asrai Betafish. Dan sekarang ini video tentang bagaimana cara mengawinkan atau memulai breeding ikan cupang ya, dengan gampang. Nah, jadi ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi ya. Jadi ini sudah saya terapkan juga dan terbukti berhasil. Nah, jadi tanpa berpanjang lebar, ayo kita mulai aja. Oke, jadi bagaimana sih cara memulai breeding ikan cupang itu? Jadi hal yang paling dasar itu adalah kita mau mengawinkan jenis apa dulu? Plakat, half moon, crown tail, atau yang lainnya ya. FCCP mungkin, Cooper, Avatar, Black Series ya. Ada banyak jenis, jadi tinggal pilih sesuai kemauan dan keperluan kalian. Nah, di sini kita memulai breeding ikan cupang itu dari memilih indukan. Ya, memilih indukan, jadi memilih indukan yang kita mau. Nah, seperti di sini saya akan mengawinkan beberapa jenis plakat ya, beberapa jenis plakat. Jadi plakat itu adalah ikan cupang yang ekornya tidak terlalu lebar ya, tidak lebar malah kecil seperti yang di video kali ini. Ini mereka dua adalah jenis plakat ya, jenis plakat galaksi yang merah itu. Nah, jenis yang seperti ini yang bakal kita breeding kali ini. Oke, ikan yang akan kita breeding ini bukan mereka dua ini ya, ini jantan semuanya, dua-duanya jantan, dan bukan ini yang akan kita breeding atau kawinkan. Tapi nah, dari mereka ini ya. Nah, di sini pada lemes ya kelihatannya karena baru aja saya ganti air. Jadi mereka harus nyesuaiin diri juga dengan temperatur air ya yang sekarang. Nah, di sini kita ada jantannya, ada beberapa jantan. Dan keinginan saya itu mau breeding jenis ini Nemo, lalu Cooper ini, dan mungkin bisa Hellboy ya. Ini Hellboy, dia agak lemes karena baru ganti air. Lalu ini Nemo lagi, Nemo Emerald. Nah, itu untuk pejantannya ya, atau male-nya, kita sebut male, pejantan. Nah, itu untuk pejantannya. Lalu kita juga harus memilih betinanya. Kita maunya apa? Apakah satu jenis atau beda jenis ya? Nah, di sini saya ada beberapa betina ya yang akan saya breeding. Ada 3 ya, karena saya rencananya mau breeding 3 langsung dulu. Nah, jadi yang pertama itu kita punya ini dari FCCP, Fancy Cooper. Nah, dia lebih ke fancy ya, kalau bagus kelihatannya putih gitu. Jadi kita harapin nanti setelah kita kawinkan itu bakal dapat warna Fancy Coopernya ini ya, anakannya. Nah, lalu ada ini, lalu ada FCCP juga. Ini FCCP standar ya, warna merah, bodinya langsung ada warna putihnya, Coopernya juga warna Coopernya. Nah, ini disebut FCCP tuh, lihat telurnya ada ya, yang putih-putih itu, putih di bawah perut. Nah, ini FCCP juga, nanti kita bakal kawinkan ya. Rencananya mau banyakin FCCP di sini di farm kita. Nah, lalu yang ketiga itu nih, ini line Hellboy ya.
dia memang nggak full merah, karena kita tahu ya Hellboy itu warnanya merah, full merah kayak super red. Nah tapi ada aksen warna birunya juga. Nah laki-lakinya Hellboy yang tadi ini. Nah karena ada aksen birunya juga, tapi dia dominan merah. Ini memang kalau cewek kurang ya, warnanya kurang greget gitu. Tapi nggak apa-apa, kita harapin nanti bisa pekat warnanya. Jadi setelah penjelasan singkat tadi mengenai indukannya, kita langsung aja ya ke alat-alat yang diperlukan untuk breeding ikan cupang itu ada apa aja. Oke, check it out, langsung aja. Jadi alat dan bahan yang kita perlukan untuk breeding ikan cupang itu ada apa aja. Jadi yang pertama itu ada baskom. Jadi yang pertama itu ada baskom ya, tempat pemijahan ikan cupangnya nanti. Jadi mereka bakal kawin di sini ya, ikan cupangnya. Oke, seperti itu. Yang pertama adalah baskom. Nah, baskom ini juga bisa digantikan tempat lain ya, yang bisa menampung air. Tapi ya lumayan lah tempatnya, jangan terlalu kecil juga, jangan terlalu besar juga. Ya, yang sedang saja. Dan nanti bakal kita buatin videonya lebih rinci, model-model atau jenis-jenis tempat untuk mengawinkan ikan cupang itu ada apa aja ya selain baskom. Oke, next itu kita ada apa lagi? Kita ada yang kedua itu adalah garam ya. Di sini saya memakai garam dapur biasa. Nah, garam dapur biasa, tapi bisa lebih dianjurkan itu garam ikan ya, memang khusus ikan. Tapi untuk garam dapur sendiri itu sebenarnya bisa ya, bisa, karena saya selalu memakai garam dapur ya dan berhasil. Oke, lanjut. Selanjutnya ada baskom, ada garam dapur, lalu kita ada yang namanya obat biru ya. Nah jadi ini obat biru ya. Obat biru itu bisa kita dapatin di toko-toko ikan ya, di toko-toko ikan terdekat ya. Di sini saya pakai contoh aja ya. Contoh aja saya pakai yang ini biasanya. Nah, selain dua tadi untuk setting air ya. Jadi garam dan obat biru ini untuk setting air kita nanti, air ikannya. Untuk ikannya nyaman itu airnya harus disetting terlebih dahulu. Jadi kita memakai garam lalu obat biru ini. Tapi selain dua ini ada lagi satu ya, yakni adalah settingan yang terakhir itu daun ketapang ya. Daun ketapang yang sudah kering ya, sudah kering dan bukan cuma sekedar kering ya, tapi sudah diolah. Jadi nggak sembarang daun ketapang kering ya, tapi yang sudah diolah. Nanti kita bakal buatin videonya juga bagaimana cara yang baik ya untuk mengolah ketapang berdasarkan pengalaman pribadi juga ya. Ini daun ketapang. Oke, jadi ini untuk setting air ya. Dan juga nanti airnya itu harus air endapan ya, yang sudah diendapkan beberapa hari ya, jangan langsung air langsung ya. Kita mulai aja ya mengisi air di baskom ini, lalu kita cemplungin ikannya. Nah, jadi kita bakal mengisi baskom ini dengan air ya, air yang udah diendapin.
Oke, kita udah selesai ngisi air dan setting air ya. Nah, dan terakhir kita masukin daun ketapangnya juga. Oke, ini kurang ya, bentar dulu. Kita diamin beberapa saat dulu ya pejantannya, biar dia tahu daerahnya dan menyesuaikan diri dengan kondisi airnya juga ya, karena berubah air, berubah temperatur, berubah pH juga. Jadi biarin dia enjoy dulu dengan tempat barunya. Oke, setelah beberapa saat ikan pejantannya sudah enjoy ya dengan tempat barunya. Jadi sebenarnya kita terserah ya, ini pilihan kita sendiri. Sebenarnya lebih bagusnya itu kita jodohkan dulu ya, ikan jantan dan ikan betina. Nah, jadi alangkah baiknya dijodohkan dulu. Jadi penjodohannya gimana nanti ya di video selanjutnya. Tapi untuk cara yang saya sering pakai itu biasanya saya memilih ikan pejantan yang sudah siap kawin ya, dari segi ukuran, size atau umur ya. Lalu dengan indikatornya dia itu sudah berbusa ya, suka ngeluarin busa, itu berarti dia udah siap kawin atau udah minta kawin dia. Nah, jadi seperti itu. Nah, oke. Jadi betina yang saya pakai di sini itu adalah yang tadi Fancy Cooper ya, Fancy Cooper, biar kita bisa dapatin Fancy Coopernya, warna fancy-nya itu. Nah, kita rencananya mau dapetin Nemo Cooper ya, kita kawinkan tadi dengan Nemo Cooper dengan Nemo, dan badan pejantannya gede ya, jadi mudah-mudahan nanti anaknya juga ngikut bapaknya gede. Lalu ada Nemonya, lalu induknya ada Fancy Coopernya warnanya. Oke, jadi sebenarnya kutil di situ ya, kutilnya itu nggak berpengaruh dengan anakan nanti, tenang aja. Karena Fancy Cooper sendiri, FCCP sendiri itu memang rawan terkena kutil ya, karena warna kapur mereka itu. Jadi ayo kita langsung cemplungin betinanya ya. Si pejantan udah mulai bereaksi ya, udah mulai bereaksi ke ceweknya atau betinanya. Nah, nanti memang ritualnya bakal kejar-kejaran ya, karena ini memang baru aja kita cemplungin ya, jadi betinanya bingung juga dengan daerah yang baru atau kondisi yang baru, air yang baru. Nah, jadi untuk breeding atau lama kawinnya ikan cupang ini tergantung mood ikannya juga, apa ikannya itu udah cocok satu sama lain atau belum. Kalau dia memang belum cocok itu dia bisa bakal lama ya, bisa ada pernah saya coba kawinin dan mereka itu nggak cocok. Jadi cinta emang nggak bisa dipaksa ya, jadi di mereka itu perlu 1 minggu dulu untuk
coba tunggu aja beberapa hari ya. Kalau dia cowoknya sudah membuat gelembung, itu memang sudah siap sedia ya untuk kawin cowoknya. Dan betinanya tentu kita pilih yang full telur ya, biar dia langsung waktu kawin dililit dia udah bisa ngeluarin telur ya, jadi bisa langsung diurus oleh laki-lakinya atau jantannya. Oke, jadi kita tunggu aja ya, sehari atau 1 malam, nanti besok pagi kita bakal update ya perkembangannya. Oke, jadi seperti itu dulu video kita hari ini tentang cara mengawinkan atau breeding ikan cupang yang mudah untuk amatir, dari amatir untuk amatir ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Please like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini lebih berkembang ya. Oke, see you guys.